Hingga pada suatu saat, Heru mengikuti sebuah seminar bisnis yang mengajarkan pengelolaan bisnisnya. Prinsip-prinsip yang mengubahnya secara total tersebut adalah glory. Ya, di situ dibilang bahwa G itu adalah God Center. Menyadarkan saya bahwa bisnis ini adalah milik Tuhan yang dititipkan ke saya sebagai sebuah anugerah. Karyawan saya, mereka itu adalah manusia-manusia sesama saya juga. Ternyata mereka dikirim oleh Tuhan ke saya ini ada satu responsibility. Dan saya berani declare ke mereka bahwa saya punya tanggung jawab pada kalian. Kita komitmen di depan mereka bahwa saya akan memimpin dengan cara yang berbeda. Dan bisnis ini ternyata mengandung amanat, yaitu kita harus pertanggungjawabkan amanat yang diberikan Tuhan. Spiritual kita memang dimantapkan, walaupun beda agama, tapi saya pakai nilai-nilai kebenaran Tuhan. Jadi kita udah nggak ke ego center, tapi lebih ke God center. Tadinya saya orang yang cuek, saya nggak mau tahu pikiran orang apa, saya nggak mau tahu orang mau ngomong apa. Tapi sekarang di sini saya diajarin sebelum berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, coba pikirkan dulu. Kalau bisa dibawa nilai-nilai ketuhanan di setiap ucapan kamu, setiap tindakan kamu, dan buatlah orang lain senang dengan kamu. Kamu juga bilang, kok di sini beda ya, kita serve with love, jadi kita serve dengan karakter, kita nggak asal. Nggak dibuat-buat. Betul. Ya, dengan Jadi, hati yang tulus. betul. Ya, awalnya saya bekerja hanya sekedar bekerja untuk mencari uang. Tapi setelah Pak Heru memberikan pengarahan, kerja itu adalah ibadah. Itu yang membuat saya selalu semangat, karena ibadah itu bukan cuma sholat doang. Itu saya mau berkembang. Ya, jadi bahwa kesuksesan kita bukan dari saya sendiri atau siapa sendiri yang penting, tapi merupakan kesatuan dari niat baik untuk memuliakan Tuhan, dan amal ibadah kita semua ini menghasilkan satu power yang luar biasa. L-nya loyal to proses. Di dalam proses pekerjaan saya dan kalian, kita diberi kesempatan untuk membangun satu hubungan yang betul-betul memuliakan Tuhan terhadap customer, terhadap siapapun juga. Di dalam proses itu kita harus loyal, karena proses di dalam pekerjaan kita adalah amal dan ibadah kita. Pada saat beliau mengucapkan nilai-nilai itu, saya lihat dulu perkembangannya. Begitu saya lihat beliau cukup konsisten dan komitmen gitu. Dan di situ kita semua pun langsung, yuk kita sama-sama kelola punya Tuhan. Obedient to truth itu saya terjemahkan dalam contoh-contoh praktisnya. Ketika kita mengeluarkan jus misalnya, ternyata di dalam ada rambut. Kalau dulu kita bawa masuk, rambutnya dibuang, jusnya bisa dikeluarin lagi. Karena kita nggak mau rugi. Setelah kita sadar itu, jus tidak boleh diambil, diganti yang baru dulu, baru yang itu ditarik. Ada makanan yang jatuh, dulu mah tengok kanan, tengok kiri, kembali lagi keluarin. Sekarang harus, kalau nggak bisa ditolong buang. Jadi kita mau betul-betul menunjukkan kemauan yang baik, kita mau benar. Itu yang membuat mereka kerja di kita tuh betul-betul merasa mantap. Ada harganya dia, ada nilainya, saya disuruh benar gitu. Terus R-nya real spirit of excellence, itu bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Karena kita harus menjadi macan kecil menjadi macan yang gede, terus tumbuh. Kalau kita nggak tumbuh, nilai kamu nggak naik, value kamu nggak tumbuh terus, kamu akan ketinggalan. Tantangan saya hanya satu itu, kamu unlimited di sini. Contohnya, ada office boy, dari ngebersihin kaca, tapi kita lihat dia rajin, terus kita bina dia mau, dengan tulus dia kerjain apa aja ini. Dia sekarang bisa menjadi kapten. Dulu saya bekerja sebagai cleaning service. Tapi saya lihat sekarang sudah asisten kapten. Pak Heru sekarang lebih banyak membimbing, sehingga saya jadi mau belajar untuk ke arah ke leadership juga. Dengan naiknya value mereka, profesionalisme mereka, menyebabkan harga diri itu tumbuh, sehingga mereka dulu yang sembarangan kerja mulai real spirit of excel. Kita harus berani berbagi, ada penyerahan hak, kita rela, ikhlas, kita berbagi. Ibu Swan sama Pak Heru tuh sama kami semua tuh udah seperti kayak orang tua sendiri gitu. Jadi nggak ada pembatas antara bos sama karyawan gitu. Jadi mereka benar-benar seperti orang tua yang lagi membimbing, mau berbagi, kasih gitu sama karyawan. Nah, ini membuat suatu suasana kerja yang dulunya satu sama lain, biasanya tiap departemen itu Salah-salahan. konflik, egois. Nah, kita itu harus melayani yang lain. Ketika saya mengeterapkan nilai itu, yang menjadi kendala adalah harga diri saya. Di mana saya mesti melawan karakter saya yang dulu. Saya ingin memuliakan Tuhan di dalam hubungan saya dengan karyawan saya. Saya harus merubah jati diri saya. Yang dulu ketika saya datang, saya gengsi, saya jaga image, saya mulai datang menyapa mereka, saya salamin semua satu persatu. Jadi saya sudah tidak mau lihat satu kesalahan lagi, tapi saya hanya mau say hello dulu. Karena saya sadar bahwa ini milik Tuhan, maka saya akan mengasihi kalian dan saya akan menaikkan kesejahteraan kalian. Heru dan Suandani pun berkomitmen memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan memberikan fasilitas nikah gratis dan beasiswa untuk anak-anak karyawan. Sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Dengar-dengar gratis. Iya, dari Dapur Solo, dari Pak Heru sama Bu Swan. Kalau terima order dulu
Kalau nggak ada kita, kalau bisa nggak usah diterima nggak apa-apa. Karena makin banyak order makin capek. Tapi ketika semua ini berubah, tumbuhlah rasa tanggung jawab dari mereka bahwa mereka orang penting, mereka orang punya harga, punya nilai. Mereka begitu dapat order 1000 box, 2000 box, mereka sukacita dan mereka tidak mau tolak kalau bisa. Kita menabur kasih, kita menuai performance yang begitu luar biasa. Buat saya sekarang ini sukses adalah ketika kita bisa melihat visi Tuhan terhadap hidup kita dan kita bisa berjalan ke arah itu. Setiap tantangan ini kita bisa lalui dan di situ kemuliaan Tuhan terlihat. Bagi saya itu adalah sukses. Saya Andi Oatmil dan tim Solusi Life, One Day with Livers. Sampai jumpa di episode berikutnya.